Raden Wijaya merupakan keturunan dari Kartanegara. Dia diahi tanah di hutan tarik oleh Jaya Katwa. Dan beberapa prajuritnya, Raden Wijaya mencari lahan yang cocok untuk mendirikan sebuah kerajaan. Patiku, matahari cukup terik hari ini. Mari kita beristirahat sejenak di tempat ini. Baik, Baginda. Namun di tengah perjalanannya, Raden Wijaya pun berhendak untuk beristirahat. Kalian sedang kita hentikan sejenak. Baginda ingin beristirahat. Mari kita beristirahat bersama. Baik, Baginda. Semua prajurit pun beristirahat dan beberapa lainnya membuat hutan dan beberapa lainnya mencarikan makanan dan buah-buahan untuk Raden Wijaya dan prajurit lainnya. Pati, ini ada sedikit buah untuk Baginda. Buah apa yang kau berikan ini? Tentu ini buah yang bisa dimakan, bukan? Tentu saja buah ini tidak beracun, Mahapati. Ini adalah buah maja. Ini aman untuk dimakan, Mahapati. Baiklah kalau begitu. Tidak seperti. Baginda ini ada sedikit buah maja untuk Baginda makan. Terima kasih, Pati. Aku memang sedikit lapar. Apakah Baginda tidak menyukai buah yang kamu berikan? Bukan begitu, Patiku. Buah ini akan terasa nikmat dimakan jika sedikit lebih tua. Jika seperti ini dimakan pasti rasanya sangat pahit. Namun tujuan kita melakukan perjalanan untuk membuka lahan untuk kerajaan, bukan? Maaf Baginda, tapi apa hubungannya buah maja yang pahit ini dengan perjalanan kita? Tiba-tiba di pikiranku terlintas, jika kerajaan sudah berdiri kokoh, aku ingin menamainya dengan kerajaan Majapahit. Apa yang membuat Baginda memilih untuk menamai kerajaan ini Majapahit? Ternyata buah maja tersebut terasa pahit. Dan itu menjadikan inspirasi Raden Wijaya untuk menamakan kerajaannya dengan nama Majapahit. Namun sang patih pun tetap bertanya-tanya akan keputusan Raden Wijaya itu. Majapahit, nama ini kuberikan pada tempat ini karena aku ingin membangun kerajaan di tempat ini. Karena terdapat banyak pohon maja yang terasa pahit. Itulah alasan mengapa Raden Wijaya memilih nama Majapahit untuk kerajaannya. Akhirnya kerajaan tersebut berdiri dengan nama Majapahit. Inilah kerajaan yang selama ini kita inginkan. Semoga kerajaan ini dapat berkembang besar dan disegani di Nusantara ini. Di bawah pemerintahan Raden Wijaya memiliki dua pati, Langgalaweh dan Lembu Sora. Diceritakan Raden Wijaya dan patinya sedang berada di dalam ruang kerajaan. Wahai pati-patiku, berjanjilah kalian akan setia kepadaku dan berbuat baiklah kepada rakyat Majapahit. Apakah kalian mengerti pati-patiku? Baik Baginda, kami mengerti. Kita berbicara di ruang kerajaan, Langgalaweh dan Lembu Sora merencanakan pemberontakan untuk merebut tahta kerajaan dari Raden Wijaya. Pertarungan pun tak dapat dihindari yang mengakibatkan Raden Wijaya meninggal dan Raden Wijaya digantikan oleh Jaya. Wahai rakyatku, aku adalah Jaya Negara. Raja Majapahit mengganti ayahku. Hahaha. Di masa pemerintahan Jaya Negara, ia dihasil oleh Mahapatinya yang licik. Baginda. Ada apa, Mahapati? Kenapa kau terlihat cemas? Sepertinya keadaan kerajaan semakin gawat Baginda. Memangnya ada apa? Keadaan terlihat baik-baik saja. Kau tidak tahu Baginda, banyak pejabat yang ingin menghadapimu. Mereka harus dihukum mati. Apa? Kalau begitu, kau harus segera bertindak. Cepat berdasarkan semua, Mahapati. Baik, pada waktu Mahapati terus-menerus menghalangi Jaya Negara, dan Jaya Negara pun sadar akan hal itu dan menghukum mati prajurit. Dasar kau licik, Mahapati. Kau mengkhianatiku demi menambahkan tahta. Maafkan hamba Baginda Raja. Itu mati, kerajaan mulai normal. Namun tak disangka Jaya Negara bermain belakang dengan istri Tabib Kanca. Tanpa sepengetahuan Jaya Negara, Tabib Kanca mengetahui hal tersebut. Hai Tanca, ada apa gerangan kau malam-malam di kamarku? Aku sudah tahu semua kebusukanmu. Aku sudah tidak tahan lagi. Kau telah berselingkuh dengan istriku. Aku sudah tidak tahan lagi dengan negara. Hah? Kau telah mengetahui akan hal itu? Ya, aku sudah tidak tahan lagi. Saatnya aku membunuhmu. Peristiwa pembunuhan yang terjadi, Jaya Negara digantikan oleh Sultan Buwana, dan dalam pemerintahannya terjadi banyak pemberontakan. Telah berhasil membantu dalam pemberontakan di Sadeng dan Putih. Aku sangat berterima kasih kepadamu. Dan berkat pengabdianmu terhadap kerajaan, aku mengangkatmu menjadi Patih Mangkubumi. Indaku, benarkah kau mengangkatku menjadi Patih Mangkubumi? Saja, kau pantas mendapatkannya sebagai buah dari pengabdianmu. Terima kasih Baginda. Aku tidak menyangka mendapatkan gelar terhormat seperti ini. Aku tidak akan mengucapkan Amukti Palapa sebelum aku menyelesaikan seluruh Nusantara. Setelah Gajah Mada mengucapkan janji, langkah pertama yang dilakukan Gajah Mada adalah menaklukkan Bali, dan dengan dilanjutkan dengan melakukan wilayah Nusantara dengan pemerintahan yang baru. Terjadi peristiwa Bubat yang terjadi di ibu kota Majapahit, tepatnya di lapangan luas. Mahapatiku, aku tahu si aku sudah cukup dewasa. Melihat putri dari Sri Baduga Maharaja, aku ingin meminangnya. Tidak Baginda, hamba akan menjodohkan Baginda dengan dia Pitaloka. Namun perjodohan ini akan kita jadikan sebagai tipu muslihat agar
kerajaan Sunda Pajajaran dapat mengakui kedaulatan kita. Bagaimana? Setuju Baginda? Setuju. Kau Sri Baduga, Raja Puhai menikahi putrimu. Namun kau harus menyetujui Majapahit ini. Apakah kau setuju? Aku tidak setuju. Aku tidak ingin putriku menjadi Dasar kau, jika tidak ingin prajuritmu mati, maka setujuilah pernikahan ini. Tiba-tiba datang dari kejauhan Bunyar Pitang. Tidak, aku tidak mau menikah dengan rajamu. Aku tetap pada kedaulatan kerajaan ini. Jika itu maumu, akan terjadi peperangan besar. Kau salah jika ingin menolak pernikahan ini. Tidak, aku tidak mau. Aku tetap pada kedaulatan kerajaan ini. Aku tidak mau menikah dengan rajamu. Lebih baik aku mati daripada harus menikah dengan rajamu. Jangan anakku, ibu tidak ingin kau mati. Terimalah perjalanan ini, ibu rela anakku. Juga pun tidak dapat menghalangi keinginan putrinya. Dia Pitaloka pun mati dan terjadilah peristiwa besar yang mengakibatkan dua kerajaan tersebut. Yang Gajah Mada dan ibunya Hayam Wuruk pun kehilangan penasehatnya yang menjadikan kerajaan Konjeng Ganjing. Hayam Wuruk meninggal pada tahun 1389. Kak, bukan maksudku untuk tidak menjadi raja, namun aku tidak siap untuk menjadi raja dari kerajaan ini. Apa? Kau tidak siap untuk menjadi raja? Kau bisa menjadi raja jika kau mau. Adalah jangan kamu. Saudaraku, jika memang kau ingin menjadi raja, bisa. Kau katakan ya, jika kau menjadi raja, kerajaan ini akan runtuh. Bunuhnya Wihabumi dan secara tidak langsung menyebabkan semakin melemahnya kerajaan Majapahit serta timbullah benih balas dendam di kalangan keluarga kerajaan. Dengan melemahnya kerajaan Majapahit terjadi peperangan oleh pasukan kerajaan Islam Demak pemimpin Raden Patah yang menyebabkan keruntuhan Majapahit.